Baik, untuk yang pertama, kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk yang selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Untuk yang pertama, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menjelaskan transformasi geometri refleksi yang berhubungan dengan masalah kontekstual. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama membuktikan sifat-sifat bayangan hasil refleksi. Yang kedua, menentukan koordinat bayangan suatu titik hasil refleksi. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri refleksi. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan refleksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang telah disusun pada RPP ini. Melalui pembelajaran tatap muka dengan menggunakan model discovery learning, dengan bantuan lembaga kerja peserta didik, dengan mengedepankan perilaku disiplin, bertanggung jawab, sopan santun, diharapkan peserta didik dapat membuktikan sifat-sifat bayangan hasil refleksi dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan koordinat bayangan suatu titik hasil refleksi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan refleksi dengan benar. Pertemuan pertama, dimensi pengetahuan faktual dengan materi pembelajaran reguler yaitu simbol-simbol yang berlaku di refleksi, yaitu refleksi sama dengan MA, dengan A merupakan sumbu cermin. Dimensi pengetahuan konseptual dengan materi pembelajaran yaitu A. Sifat-sifat bayangan hasil refleksi, B. Koordinat bayangan suatu titik hasil refleksi. Dimensi pengetahuan prosedural. A. Membuktikan sifat-sifat bayangan hasil refleksi, B. Menentukan koordinat bayangan suatu titik hasil refleksi. Dimensi pengetahuan metakognitif yaitu masalah kontekstual yang berkaitan dengan refleksi. Materi pembelajaran pengayaan. Materi pembelajaran soal-soal berlevel HOTS. Materi pembelajaran remedial yang diberikan yaitu kompetensi yang tidak tuntas KKM terkait refleksi dalam transformasi geometri. Selanjutnya, model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang digunakan pada RPP ini yaitu model discovery learning. Model discovery learning yaitu memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Manfaat dari discovery learning yaitu belajar memiliki efektif transfer yang lebih baik, meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan berpikir bebas, melatih keterampilan kognitif siswa untuk menemukan dan memecahkan masalah tanpa pertolongan orang lain. Pendekatan yang digunakan yaitu saintifik, dan metode yang digunakan yaitu penugasan, diskusi, dan tanya jawab. Baik, selanjutnya poin E,
yaitu media, alat, dan bahan. Yang pertama, media. A. PowerPoint agar memudahkan peserta didik untuk memahami materi yang disampaikan, sehingga peserta didik tertarik dengan materi yang disampaikan. B. GeoGebra, di mana dapat menyelesaikan masalah geometri dan juga membantu peserta didik memahami materi. C. Kuis aplikasi Wordware, membuat kuis mengenai materi transformasi geometri agar di mana dalam kuis tersebut terasa menyenangkan dan menarik. Terakhir, LKPD mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran, membantu mengembangkan konsep, melatih menentukan dan mengembangkan keterampilan proses sebagai pedoman bagi pendidikan. Poin kedua, alat bahan. Yang pertama, laptop, HP Android, proyektor, papan tulis. Poin E, sumber belajar, di mana kita mengambil materi tersebut dalam buku paket matematika untuk SMP atau MTS kelas 9. Terakhir, LKPD rotasi pada transformasi geometri. Saya akan melanjutkan pembahasan dengan membahas langkah-langkah pembelajaran yang ada di poin G pada RPP. Langkah-langkah pembelajaran, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktunya. Yang pertama, ada bagian pendahuluan. Waktunya 10 menit. Pertama, dalam pendahuluan ini, kita memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan dilanjutkan dengan berdoa bersama. Yang kedua, menyapa peserta didik, mengecek kehadiran, dan mengkondisikan kelas agar kondusif. Yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai bersama. Yang keempat, menyampaikan aturan dalam pembelajaran. Yang kelima, guru membagi siswa ke dalam kelompok, dengan kelompok terdiri dari 3-4 siswa per kelompoknya. Setelah melakukan kegiatan pendahuluan, kita melanjutkan kegiatan dengan kegiatan inti dengan durasi 60 menit. Yang pertama, ini kita simulasi dulu. Sebelumnya, diingatkan kembali kalau kelompok kita itu menggunakan sistem pendekatan saintifik, dan yang pertama itu bagian simulasi. Simulasi itu kegiatannya ada apa aja? Yang pertama, guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok yang telah dibagi sebelumnya. Jadi, di sebelum kegiatan ini ada kegiatan pendahuluan. Di kegiatan pendahuluan ini, siswa-siswa semuanya dibagi kelompok menjadi 3-4 orang siswa ya, sekelompoknya. Nah, pada kegiatan inti, pada bagian simulasi ini, siswa yang tadi telah dibagi kelompok, itu diberikan LKPD. Yang keduanya, guru meminta siswa mengamati lembar awal di LKPD mengenai gambar lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada LKPD, nanti ada gambar lingkaran dalam kehidupan sehari-hari yang disimpan di lembar awal LKPD. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan kepada siswa. Contoh pertanyaannya seperti, coba berikan contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut pembahasan selanjutnya, kegiatan inti, namun langkahnya lebih maju. Kalau tadi simulasi, kalau sekarang masuk ke identifikasi atau pernyataan masalah. Di situ langkahnya ada yang pertama, guru memberikan kesempatan dan meminta kepada siswa secara bersama-sama dengan kelompoknya untuk mengamati gambar yang disediakan dan membuktikan sifat-sifat bayangan hasil refleksi. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kembali kepada siswa untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum mereka pahami atau yang mereka kurang pahami terkait yang ada di LKPD. LKPD yang mana? LKPD yang telah diberikan. Selanjutnya, masih tetap di kegiatan inti, namun kita maju langkahnya ke pengumpulan data. Pengumpulan data. Yang pertama, selanjutnya guru mengarahkan kepada siswa agenda selanjutnya siswa bersama kelompok untuk mengumpulkan data atau informasi yang ada di LKPD. Lalu, siswa bekerja sama dengan kelompoknya serta berdiskusi untuk mengumpulkan data atau informasi terkait sifat-sifat refleksi. Masih pada kegiatan inti, selanjutnya kita akan membahas atau memaparkan tentang langkah selanjutnya, yaitu pengolahan data. Kegiatannya yang pertama ada guru memberikan arahan kembali kepada siswa untuk mengolah data yang telah ditemukan dan didapatkan dari hasil sebelumnya. Selanjutnya, siswa bekerja sama untuk mengelola dan menyusun data serta memecahkan dan menentukan koordinat bayangan suatu titik hasil refleksi. Lalu, masih tetap di kegiatan inti, hanya langkahnya yang ganti sekarang mengenai pembuktian. Pembuktian ada apa saja? Pembuktian yang pertama kegiatannya, siswa menuliskan hasil dari pengumpulan dan pengelolaan data mengenai unsur-unsur lingkaran dan hubungan unsur lingkaran. Selanjutnya, guru meminta salah satu kelompok untuk menampilkan dan menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Jadi setelah dari tadi melakukan kerjasamanya para siswa, pada akhirnya guru meminta salah satu perwakilan dari kelompoknya untuk didiskusikan ke depan. Lalu, guru mempersilahkan siswa lain untuk bertanya dan saling melengkapi jawaban dibantu oleh guru dalam melengkapi dan pembuktian akhir dari hasil siswa. Masih kegiatan inti, satu lagi langkah dalam kegiatan inti yaitu generalisasi atau menarik kesimpulan.
ada apa saja di dalamnya, yaitu guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan akhir mengenai sifat-sifat bayangan, hasil refleksi, dan koordinat bayangan suatu titik hasil refleksi. Yang terakhir dari kegiatan inti, yaitu guru membahas dan mengulas kembali mengenai isi yang ada di AKPD. Jadi oleh guru itu diulas kembali, dijelaskan kembali, ditarik kesimpulannya yang ada di AKPD yang telah dipelajari bersama-sama, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya kepada guru mengenai AKPD yang telah diberikan. Bila masih ada yang kebingungan, di situ guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya kembali. Lalu kita maju ke langkah penutup. Penutup ini waktunya 10 menit. Dalam penutupan ini, yang pertama, kegiatannya itu yaitu guru meminta siswa untuk mengumpulkan hasil pekerjaan AKPD-nya. Yang tadi siswa udah kerjakan bersama-sama, AKPD-nya dikumpulkan kembali ke guru ya. Yang kedua, guru memastikan semua siswa telah paham mengenai materi yang dipelajari hari ini, atau sudah tidak ada pertanyaan kembali. Yang ketiga, guru menyampaikan materi selanjutnya secara singkat. Maksudnya materi selanjutnya itu materi yang kedepannya akan dipelajari atau dibahas. Yang keempatnya, guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan dilanjutkan dengan berdoa bersama. Itu langkah-langkah dari RPP refleksi ini. Selanjutnya yang kita akan bahas yaitu mengenai penilaian. Ada pada bagian H pada RPP. Bagian H penilaian. Seperti yang kita telah ketahui bahwa penilaian itu ada yang tes, ada yang non tes. Nah, setelah kita amati atau kita rancang dari RPP dan juga LKPD, kita dapat menyimpulkan penilaian yang kita akan gunakan. Untuk penilaian kita di sini, kita menggunakan aspek sikap, yaitu spiritual dan sikap sosial. Untuk spiritual, kita menggunakan teknik penilaian secara non-tes. Untuk bentuk instrumennya yaitu observasi. Yang kedua, untuk sikap sosial, untuk teknik penilaiannya kita juga menggunakan non-tes. Untuk bentuk instrumennya yaitu observasi. Jika tadi mengenai penilaian secara sikap, sekarang kita lanjut ke penilaian secara pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan, kita ambil teknik penilaiannya secara tes tulisan atau tes tulis. Untuk bentuk instrumennya yaitu uraian. Selanjutnya, untuk nilai keterampilan, kita ambil juga teknik penilaiannya secara tes tulisan atau uraian. Untuk bentuk instrumennya, uraian. Maka berarti pada RPP ini dan LKPD yang dibuat, kita mengambil penilaian yaitu dari sikap, pengetahuan, keterampilan. Untuk sikap, spiritual, dan sikap sosial itu non-tes. Untuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan itu dengan tes. Di sini saya akan menjelaskan LKPD yang telah kami buat, yaitu tentang transformasi geometri refleksi dengan metode berbasis discovery learning dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat membuktikan sifat-sifat bayangan hasil refleksi dengan benar. Kedua, peserta didik dapat menentukan koordinat bayangan suatu titik hasil refleksi dengan teliti. Yang ketiga, peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan refleksi dengan benar. Dalam metode pembelajaran discovery learning terdapat beberapa langkah yang diikuti. Di antaranya satu, yaitu simulasi atau perangsang, yaitu peserta didik disuruh oleh guru untuk memberikan contoh dalam kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan refleksi. Yang kedua yaitu identifikasi dan pengumpulan data. Di sini peserta didik disuruh mengamati gambar yang sudah disediakan, yaitu dengan tujuan pembelajarannya peserta didik dapat membuktikan sifat-sifat refleksi. Kalau sudah mengamati gambar yang sudah kami sediakan, lalu peserta didik menjawab pertanyaan yang sudah ada. Yang ketiga yaitu pengelolaan dan pembuktian. Yang terdapat di sini terdapat tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menentukan koordinat bayangan hasil dari refleksi. Di sini peserta didik kan ada pertanyaan, lalu pertanyaannya itu disuruh terlebih dahulu digambar pada koordinat yang telah ada. Lalu kalau sudah mengetahui jawabannya, dipindahkan pada tabel titik 0 dan kurung 0,0, pada bayangan A-nya berapa, pada bayangan B-nya berapa, bayangan C-nya berapa. Lalu disimpulkan dari pertanyaan yang tadi sudah dijawab, disimpulkan jika titik A dalam kurung X, Y dicerminkan terhadap sumbu 0 dalam kurung 0,0, maka bayangan A-nya adalah. Lalu terdapat generalisasi, yaitu atau penyimpulan. Jadi yang sudah kita pelajari di sebelum-sebelumnya kita simpulkan, misalkan apa itu sifat-sifat refleksi, apa itu koordinat bayangan hasil dari refleksi itu apa. Di sini dituliskan apa itu generalisasi dari refleksi itu. Sekian dari saya, terima kasih.
Thank